Shalom, saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Perkenalkan, nama saya Cynthia Laisina dengan NPM 1215201210100 dengan mata kuliah Pengantar Teknik Informatika. Di sini saya akan membahas beberapa pokok bahasan. Yang pertama, kerja komputer, yang kedua, sistem komputer, yang ketiga, jaringan nirkabel, dan yang keempat, alat komunikasi dan jaringan komputer. Yang pertama, kerja komputer. Cara kerja komputer adalah mengambil informasi atau input, mengolah informasi atau pemrosesan, menyimpan informasi atau penyimpanan, dan memuntahkan hasil atau output dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, pemasukan atau input. Tahap pemasukan merupakan tahap awal dari proses pengolahan yang terjadi pada sistem komputer. Terus yang kedua, pemrosesan atau proses. Pada tahap ini, data yang telah dimasukkan melalui peralatan input tadi akan diproses. Tahap ini akan dilakukan dengan processing device yaitu CPU. Kemudian yang ketiga, pengeluaran atau output. Pada tahap ini, data yang tadinya telah dimasukkan melalui peralatan input, kemudian diproses oleh CPU agar bisa dicetak apabila sudah siap. Kemudian yang keempat, penyimpanan atau storage. Tahap ini merupakan proses perekaman hasil pengolahan ke alat penyimpanan atau storage device dan dapat dipergunakan kembali sebagai input untuk proses selanjutnya. Kemudian di sini ada fungsi komputer. Komputer sebagai peralatan TIC memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama sebagai media informasi, yang kedua sebagai media komunikasi, yang ketiga sebagai media transaksi, dan yang keempat sebagai media hiburan. Yang kedua, sistem komputer. Sistem komputer pada dasarnya terdiri dari 4 struktur utama di dalam sebuah komputer, yaitu CPU, memori, perangkat input, dan output. Yang pertama, Central Processor Unit atau CPU. CPU berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan sebagai pusat kegiatan dan pengolahan. Dalam mewujudkan fungsi dan tugasnya, CPU tersusun atas beberapa komponen yang merupakan bagian dari struktur CPU. Struktur utama CPU yaitu Program Control Unit, Arithmetic and Logic Unit atau ALU, register, dan juga CPU interconnection. Kemudian yang kedua, memori utama. Memori merupakan media penyimpanan data pada komputer. Jenis memori dibagi menjadi dua, yaitu RAM dan ROM. RAM adalah memori yang dapat dibaca atau ditulis. Data dalam sebuah RAM bersifat volatil, artinya data akan terhapus bila arus listrik mati. Karena sifat RAM yang volatil ini, maka program komputer tidak tersimpan di RAM. Jenis RAM yang sangat bervariasi diantaranya DRAM atau Dynamic RAM, SDRAM atau Synchronous Dynamic RAM, SRAM atau Static RAM, RDRAM atau Rambus Dynamic RAM, EDORAM atau Extended Data Out RAM, dan juga DDR atau Double Date Rate. Kemudian di sini ROM. ROM adalah memori yang hanya dapat dibaca. Data yang tersimpan dalam ROM bersifat non-volatil. Artinya, data tidak akan terhapus meskipun arus listrik mati. Karena sifatnya sedemikian, maka ROM dipergunakan untuk menyimpan program. Ada beberapa tipe ROM, diantaranya ROM murni, VROM, dan EMPROM. Kemudian yang ketiga, input dan output. Input atau output berfungsi memindahkan data dari atau ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Sistem komputer membutuhkan perangkat IO sebagai jembatan penghubung antara komputer dengan piranti di luar sistem. Kemudian perangkat input dan cara kerjanya. Alat input langsung adalah alat yang inputnya langsung diproses oleh alat proses, sedangkan alat input tidak langsung prosesnya melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat proses. Berikut beberapa alat input langsung. Yang pertama, keyboard. Keyboard adalah suatu alat input yang memiliki berbagai macam tombol dengan setiap tombol memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, mouse. Mouse adalah alat yang digunakan untuk memasukkan perintah ke dalam komputer dengan cara menggesernya. Kemudian yang ketiga, scanner. Scanner adalah suatu alat elektronik yang fungsinya mirip dengan mesin fotokopi. Mesin fotokopi hasilnya dapat langsung kita lihat pada kertas, sedangkan scanner hasilnya ditampilkan pada layar monitor komputer atau disimpan di memori. Kemudian di sini ada mic atau mikrofon. Apabila kamera digunakan untuk memasukkan input berupa gambar dan suara, maka mic digunakan hanya untuk memasukkan input berupa suara. Pengguna mic tentu saja memerlukan perangkat keras tambahan
untuk menerima input suara tersebut, yaitu sound card dan speaker untuk mendengarkan hasil rekaman suara. Kemudian di sini ada pen input. Pen input adalah jenis perangkat input yang berfungsi sebagai pengganti pena untuk menulis maupun menggambar. Kemudian perangkat output dan cara kerjanya. Output merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berupa hard copy atau kertas, soft copy atau monitor atau file, ataupun berupa suara atau voice. Tiga golongan pertama adalah output yang dapat digunakan langsung oleh manusia, sedangkan golongan terakhir biasanya digunakan sebagai input untuk proses selanjutnya dari komputer. Yang pertama hard copy device, yaitu alat yang digunakan untuk mencetak tulisan dan gambar pada media keras seperti kertas atau film. Kemudian yang kedua soft copy device, merupakan alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan dan gambar pada media lunak yang berupa sinyal elektronik. Kemudian yang ketiga monitor. Monitor adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarannya berupa sinyal elektronik, yaitu berupa gambar yang tampil di layar monitor. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, proyektor komputer. Ini berfungsi untuk menimpulkan gambar atau visual dan hasil pemrosesan data. Hanya saja proyektor komputer memerlukan objek lain atau layar sebagai media penerima perancangan sinyal gambar yang dipancarkan. Yang ketiga, jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer, baik pada jarak yang dekat maupun jarak yang jauh. Bidang ini erat hubungannya dengan bidang telekomunikasi, teknologi informasi, dan teknik komputer. Jenis jaringan yang populer dalam kategori jaringan nirkabel ini meliputi jaringan kawasan lokal nirkabel seperti wireless LAN atau WLAN dan juga Wi-Fi. Yang pertama, jenis-jenis jaringan nirkabel dari segi geografis, yaitu jaringan area lokal atau LAN. Jaringan area lokal atau LAN ini dirancang untuk menghubungkan komputer pribadi dan perangkat digital lainnya dalam radius setengah mil atau 500 meter. Kemudian, jaringan area luas atau WAN. Wide Area Networks ini menjangkau jarak geografis yang luas. Komputer terhubung ke WAN melalui jaringan publik seperti sistem telepon atau sistem kabel pribadi atau melalui listrik lain atau satelit. Kemudian ada jaringan personal atau PAN. Ini mewakili teknologi personal area network wireless seperti Bluetooth. Jaringan ini mengizinkan hubungan peralatan personal dalam suatu area berkisar 12 inch. Kemudian hubungan antara jaringan komputer nirkabel dan akses internet berbagai teknologi menyediakan akses nirkabel berkecepatan tinggi ke internet untuk PC dan perangkat seluler seperti Bluetooth. Bluetooth ini merupakan teknologi yang berkembang sebagai jawaban atas kebutuhan komunikasi antar perlengkapan elektronik agar dapat saling mempertukarkan data dalam jarak yang terbatas menggunakan gelombang radio dengan frekuensi tertentu. Kemudian Wi-Fi dan akses internet nirkabel. Di sebagian besar komunikasi Wi-Fi, perangkat nirkabel berkomunikasi dengan LAN kabel menggunakan titik akses. Penggunaan Wi-Fi yang paling populer saat ini adalah untuk layanan internet nirkabel berkecepatan tinggi. Kemudian alat komunikasi dan jaringan komputer. Alat komunikasi, teknologi informasi dan komunikasi saat ini berkembang sangat maju. Hal itu dapat kita lihat dari berbagai peralatan teknologi komunikasi yang ada sekarang ini seperti telegraf. Telegraf ini adalah alat komunikasi yang berfungsi untuk mengirim pesan dengan media kabel. Terus yang kedua, radio. Radio adalah salah satu alat komunikasi yang banyak dipakai pada masa lalu. Radio dapat mengirim informasi dengan cara mentransmisikan gelombang elektromagnetik ke ruang angkasa. Kemudian yang ketiga, televisi. Televisi banyak diminati karena mampu memberikan informasi dengan cepat. Yang keempat, fax smile. Fax smile adalah peralatan teknologi komunikasi yang dipakai kantor-kantor dan perusahaan. Kemudian yang kelima, telepon kabel. Sebelum ada jaringan wireless, telepon zaman dahulu memakai jaringan kabel. Melalui alat ini, Anda dapat melakukan komunikasi suara secara langsung dengan orang yang berada sangat jauh. Smartphone. Saat ini dunia telepon genggam ramai pada penggunaan smartphone dan juga dapat dipakai untuk memutar musik dan video, mengirim gambar, serta mengakses internet dan sosial media. Kemudian yang ketujuh, komputer.
Komputer juga merupakan peralatan teknologi, komunikasi, yang sifatnya wajib dimiliki oleh masyarakat zaman sekarang. Kemudian jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan sistem yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya agar menjadi satu kesatuan. Jaringan komputer memiliki 3 tujuan utama, yakni yang pertama pembagian sumber daya. Jaringan komputer bisa digunakan untuk membagi sumber daya, contohnya printer yang digunakan untuk mencetak berkas. Kemudian yang kedua, sarana komunikasi. Jaringan komputer yang terhubung dengan internet dapat mempermudah manusia dalam menjalin komunikasi, contohnya lewat surat elektronik atau email. Kemudian yang berikutnya, informasi. Jaringan komputer yang terhubung dengan internet juga bisa membantu manusia atau brainware dalam mendapatkan informasi, contohnya dengan web browsing. Jadi kesimpulan yang dapat diambil, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi meningkatkan produktivitas kerja. Peran komputer dan teknologi komunikasi diyakini mampu meningkatkan produktivitas kerja dengan tingkat akurasi, kecepatan, dan kemudahan yang tinggi. Sekian dan terima kasih.